Jadi ini babnya adalah bab 5 dan bab 6 harusnya. Konsep induksi elektromagnetik, kemudian aplikasi induksi elektromagnetik. Yang terakhir adalah rangkaian arus bolak-balik. Ini masuknya di bab 6. Tetapi biasanya dijadikan satu kesatuan, bab 5 dan bab 6. Di tujuannya itu dapat dilihat ya. Jadi prinsip induksi elektromagnetik kemarin bahwa magnet itu, besar kecilnya medan magnet itu dapat ditentukan oleh garis-garis gaya magnetik gitu ya. Nah, garis-garis gaya magnetik itu ditunjukkan oleh gambar ini. Ini gambar ini, gambar yang ini gambar-gambar ini menunjukkan garis-garis medan magnet. Artinya apa? Semakin banyak garis-garis gayanya itu ya, maka kuat medan magnetnya semakin besar. Kebalikannya kalau garisnya ini semakin kecil, semakin sedikit, maka kuat medan magnetnya juga semakin kecil. Jadi sekali lagi, jumlah garis gaya medan magnet itu menunjukkan besar kecilnya medan magnet. Gitu. Nah, prinsip induksi elektromagnetik ini berkebalikan dengan kemarin GGL induksi. Kalau GGL induksi bahwa medan magnet itu dapat diperoleh dari kuat arus, ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan pertama ini. Jadi ketika ada kawat lurus berarus listrik, diberi arus listrik, maka di sekitar kawat ini ada medan. Dan medan ini ditimbulkan karena kawat berarus listrik. Yang kedua, kawat melingkar berarus listrik. Yang ketiga kemarin dari solenoida berarus listrik. Kemudian yang keempat dari toroida berarus listrik. Nah ini pada induksi, GGL induksi dibalik. Pemikirannya dibalik. Kalau medan itu dapat ditimbulkan dari arus, maka harusnya itu dibaliknya ada, bisa, yaitu arus itu dapat ditimbulkan dari medan magnet. Makanya disebut dengan GGL induksi elektromagnetik. Nah, pertama yang kita pelajari adalah flux magnetik. Flux itu apa? Flux adalah besarnya banyaknya garis gaya magnetik yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Itu disebut dengan flux. Sehingga di sini flux dirumuskan sebagai B kali A ini. Di sini rumusnya. Flux sama dengan B kali A. Fluxnya adalah nih, hasil kari antara medan magnet dengan luas alas yang tegak lurus. Kalau membentuk sudut, maka kita gunakan B kalikan A cos theta. Ini adalah definisi dari flux. Jadi sekali lagi, flux menunjukkan bahwa besarnya medan magnet yang menembus suatu permukaan bidang secara tegak lurus. Itu disebut dengan flux magnetik. Nah, kita beri contoh di sini. Sebuah permukaan itu ya, persegi luasnya adalah 100 cm persegi. Ini menunjukkan A. A-nya adalah 100 cm persegi. Kemudian diletakkan pada suatu daerah medan magnetik yang besarnya adalah 10 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Ini menunjukkan B. Arah normal bidang persegi membentuk sudut theta terhadap arah medan magnetik. Tentukanlah flux magnetik jika theta-nya sama dengan 0 derajat. Nah, kita masukkan aja. Maka ini yang A ya. Yang A flux sama dengan, karena membentuk sudut ya gitu, dengan B kali A cos theta. Tadi kan itu ya. Sama dengan B-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 3. 10 kali 10 pangkat min 3 dikalikan A-nya 100 cm persegi dijadikan meter persegi, yaitu sama dengan 100 kali 10 pangkat min 4 dikalikan cos 0. Cos 0 itu sama dengan berapa? 1. Ya nih. Maka kita peroleh sama dengan 10 kali 10 100 sama dengan 1000. 1000 kali 10 pangkat min 3 habis ya. Sama dengan 10 pangkat min 4 saja dikalikan 1 ya, sama dengan 10 pangkat min 4. Gitu ya. Ini satuannya adalah Weber. Kemudian yang kedua, yang B, berapakah ketika tetanya 90?
tinggal kita masukkan ke B bersama lagi. B theta sama dengan B kali A ini, cos theta sama dengan B-nya masuk berapa? 10 kali 10 pangkat min 3 dikalikan A-nya 100 sama aja ya, kali 10 pangkat min 4 cos 90. Cos 90 sama dengan apa? 0 ya. Sehingga 0 kalikan berapapun sama dengan 0. Sama-sama. Kemudian yang C juga sama, tinggal masuk bersama lagi. Flux sama dengan B kali A cos sama dengan B-nya masuk sama. B-nya 10 kali 10 pangkat min 3 kali A-nya 100 kali 10 pangkat min 4 cos 30. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Ini tinggal 10 pangkat min 4 sama aja. Dikalikan setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan 0,5 ya. Maka munculnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 itu ya, akar 3. Satuannya fiber. Contohnya ini. Dari 3 contoh ini ada yang merasa bingung tentang flux? Ada apa tidak kira-kira? Jadi sekali lagi, flux adalah besarnya garis gaya magnetik yang menembus suatu permukaan bidang secara tegak lurus, itu disebut dengan flux magnetik. Nggak ada ya? Halo? Lanjut. Enggak, Pak. Ya udah. Tidak. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi GGL induksi pada kawat yang memotong medan magnet ini. Jadi kemarin bahwa medan magnet dapat ditimbulkan dari arus, maka dibalik bahwa arus itu dapat ditimbulkan dari medan magnet. Contohnya di sini ada magnet yang digerakkan melalui kumparan. Ada kumparan ini. Kumparan, ada magnet yang digerakkan, naik turun, naik turun. Nah, ternyata ketika dihubungkan dengan galvanometer yang menunjukkan arus, kalau enggak voltmeter, ampermeter untuk menunjukkan arus, di sini jarumnya bergerak terus-menerus. Nah, ini menunjukkan arusnya tidak sama dengan 0, tetapi ada. Nah, besarnya berapa? Itu yang jelas di sini dari suatu percobaan dipengaruhi yang pertama adalah banyaknya lilitan. Banyak sedikitnya lilitan. Semakin besar lilitannya, semakin banyak lilitannya, maka kuat arus yang ditimbulkan juga semakin besar. Kebalikannya kalau lilitannya itu semakin sedikit, kuat arusnya juga semakin kecil. Yang pertama itu. Yang kedua, dipengaruhi oleh laju perubahan flux. D flux per dt, laju perubahan flux. Semakin cepat laju perubahan fluxnya, maka GGL-nya juga semakin besar. Kebalikannya, kalau laju perubahan fluxnya semakin kecil, GGL-nya juga semakin kecil. Ini ilustrasi yang ada di gambar, dapat kalian lihat seperti itu. Ketika ada magnet digerakkan dalam suatu kumparan, maka akan timbul medan magnet. Kalian bisa melihat di beberapa YouTube, kalau saya lihat di sana, ini tentang energi listrik tanpa menggunakan sumber arus sama sekali, yaitu dengan model lilitan sama medan magnet. Banyak sekali. Jadi kalau misalkan pada waktu listrik mati, kita menggunakan model seperti itu sangat hemat listrik sama sekali karena diambilkan dari GGL induksi itu. Akan timbul kuat arus, kemudian lampunya juga bisa nyala dengan baik. Kapan-kapan kita nanti saya tunjukkan bagaimana di YouTube itu banyak sekali aplikasi-aplikasi bagaimana membuat listrik dengan mudah itu ya, dengan menggunakan prinsip GGL elektromagnetik. Oke, kita lihat bersamanya. Nah ini besarnya GGL E itu ya sama dengan min d flux per dt, persamaan umumnya.
Ini ketika N-nya itu sama dengan 1. Ini. Tapi kalau N-nya itu ada banyak, maka E sama dengan min N d flux per dt. Kalau ada delta flux, itu berarti perubahan flux magnetik. Artinya sama dengan flux 2 dikurangi flux 1 di sini ya. Flux 2 dikurangi flux 1 per dt. Sehingga E sama dengan min N d flux per dt ini jika perubahannya kecil. Fluknya merupakan fungsi dari waktu, maka kita gunakan d flux per dt. Tapi kalau perubahan fluknya besar adalah fluk 2 min fluk 1 dibagi delta T. Ini persamaan besarnya GGL induksi. Sekali lagi, bahwa GGL induksi E ini dipengaruhi yang pertama adalah jumlah lilitan, yang kedua adalah laju perubahan fluk. Gitu ya. Kita lihat. Nah, ini contoh ini. Ini arahnya ya, ditunjukkan kaidah tangan kanan kedua. Nah, kemudian ada kawat yang digerakkan dalam medan magnet, maka besarnya GGL induksi dituliskan bahwa E sama dengan min BLV. Ini diturunkan sebenarnya. Kalau di sini tak turunkan yang terlalu lama. Langsung diambil aja bahwa E sama dengan min L BLV. L-nya adalah panjang penghantar, B-nya adalah kuat medan magnet, V-nya adalah kecepatan kawat ketika berada dalam medan magnet. Kita lihat beberapa contoh soalnya ya. Nah, ini contohnya. Batang AB itu, batang AB, perhatikan di gambar itu. Batang AB panjangnya 400 cm ya. Digerakkan dalam medan magnet B sama dengan 10⁻⁻² Tesla. Dengan kecepatan tetap V sama dengan 20 meter per sekon. Jika hambatan kawat adalah 5 ohm, tentukanlah A itu ya. GGL induksi pada batang. Ya, kalau kita masukkan di sini, nah, kita kembalikan lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini nih. Berapakah besarnya GGL E ya tadi ya? Nah, ini yang A ya. Yang A, E langsung aja sama dengan BLV. Sekali tulisannya ya. E sama dengan BLV. Sama dengan, tinggal masuk bersamaan. B-nya adalah 10⁻⁻². L-nya panjang kawatnya 40 cm jadikan meter. 0,4 ya. Dikalikan V-nya adalah 20. Sama dengan 8 kali 10⁻⁻² ya. Satuannya adalah volt. Semakin jelek tulisan ini ya. Mau habis mungkin tintanya ya. Kita lihat yang B. Berapakah besar dan arah arus induksi? Nah, kalau besarnya arus induksi I itu sesuai dengan hukum Ohm, dan V sama dengan I kali R itu ya. I kali R. Sehingga I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu sama dengan E GGL induksinya. Volt ya. E dibagi R. Sama dengan, nah, E-nya adalah 8 kali 10⁻⁻² dibagi dengan R-nya adalah hambatannya 5 ya. Sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻². Satuannya adalah ampere. Nah, arahnya kemana? Itu nanti ditentukan dengan kaidah tangan kanan kedua. Kalau kita masukkan itu arahnya dari B ke A nantinya. Kemudian yang C, besar dan arah gaya magnetik F ya. F ya sama dengan BIL ya. Yang C-nya di sini aja nih. Ya, yang C, F sama dengan
B I L sama dengan B-nya sama dengan 10 pangkat min 2 dikalikan I-nya 1,6 kali 10 pangkat min 2 ya. Jelek ini tulisannya. Dikalikan L-nya 0,4 dan seterusnya lah. Kita akan cari ya. Oke. Nah, contoh yang ketiga ini. Fluk magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan itu berkurang dari 0,5 menjadi 0,1. Artinya di sini ada fluk 1, ada fluk 2. Nah, kita tuliskan berarti di situ ada fluk 1, fluk 2. Berarti perubahannya besar ini. Fluk 1, di sini fluk 2. Ini fluk 2. Dalam waktu 5 sekon. Kumparan terdiri dari 200 lilitan, itu N jumlah lilitannya. Dengan hambatan R ya, sama dengan 4 ohm. Tentukanlah kuat arus yang melalui kumparan. Nah, kalau kuat arus I tadi sama dengan I sama dengan E per R. Berarti kita butuh E-nya. Kita cari dulu E-nya. Dengan GGL induksi tadi E sama dengan min N. Karena perubahan besar ini delta fluk per delta P. Nah, itu sama dengan 200 ini. Dikalikan fluk satunya berapa? Fluk 2 dikurangi fluk 1 berarti 0,1 dikurangi 0,5 ya. Dikurangi 0, ini udah dibagi delta T-nya 5 ya. Sama dengan min 200 dikalikan min 0,4 dibagi dengan 5. Sama dengan min 200 dibagi 5 kan sama dengan min 40 ya. Min 40 dikalikan min 0,4 sama dengan 16 volt. Nah, setelah itu baru masuk ke sini sama dengan 16 dibagi R-nya 4 ya. Sama dengan berapa? 2 4 ya, 4 ampere ya. Oke. Ini kemungkinan sudah mau habis ini tentanya, sehingga tulisannya jelek sekali. Ya bisa bagus. Apa? Contoh yang keempat. Nah ini, contoh yang keempat ini berkaitan fluk merupakan suatu fungsi waktu. Jadi kalau merupakan suatu fungsi waktu itu bukan delta tetapi D. Perubahan yang kecil kita turunkan. Sehingga fungsi turunan yang dipelajari di matematika kalian harus paham. Misalkan di sini fluk sama dengan 5 sin 2T, maka turunan dari sin 2T itu sama dengan berapa? Itu harus paham. Karena merupakan suatu fungsi dari waktu. Turunan sudah diajarkan di matematika kelas 11 ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, berapakah besarnya GGL induksi pada saat pi detik, artinya T-nya sama dengan pi detik. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan, untuk yang A ya, E sama dengan min N D fluk per D sama dengan 100 ya. D dalam kurung ini 5 sin 2T per dt sama dengan, nah, ini turunan dari 5 sin 2T. Sin 2T itu sama dengan cos ya. Cos 2T dikalikan 2. Nanti kalau bingung di turunan, besok kalau sudah masuk akan saya jelaskan lebih detail lagi. Artinya ini sin 2, 5 sin 2T kalau diturunkan menjadi 5 dikalikan 2 cos 2T. Kali dituliskan sama dengan 100 dikalikan turunannya menjadi 5 kali 2 kalikan cos 2T.
Nah, begitu. Sehingga ketika T sama dengan Pi, kan, ketika T-nya itu sama dengan Pi, maka E-nya sama dengan 100 dikalikan 10 cos 2 kali Pi, T-nya P ya. Nah, cos 2 Pi itu sama dengan cos 360. Itu sama dengan 1. Nah, sama dengan 1000 ya. Dikalikan 1 ya sama dengan 1000. Volt. Ini yang A. Kemudian yang B. Yang B. Kapan gigian induksi pada kumparan akan bernilai 0? Jadi kita menuliskan persamaan E sama dengan persamaan umumnya itu sama dengan 1000 ya. 1000 cos 2T. 1000 cos 2T. Nah, kapan pada waktu GGN-nya 0 itu waktunya kapan? Maka kita masukkan ini 0 gitu, sama dengan 1000 cos 2T. Pindah ruas, 0 dibagi 100, 1000 ya sama dengan 0 ya. Jadi cos 2T sama dengan 0. Maka 2T-nya berapa? Cos-nya menghasilkan 0. Itu berapa? 90 derajat. Ini kan ya? Cos yang menghasilkan 0 sama dengan 0 itu sama dengan berapa? 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0. Kan di sini 90. Sehingga T sama dengan 90 dibagi 2. Nah, sama dengan berapa? 45 sekon. 45 sekon. Kayak gitu. Oh ya. Oke. Kayak gitu. Ini sudah ada 50 orang yang masuk, lumayan. Masih banyak yang bingung tentunya ya. Ada yang tanyakan apa enggak kira-kira? Saya pensiun, kejadian 2000.